Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia itu juga ciptaan Tuhan, salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk individu. Manusia juga makhluk sosial. Apakah makhluk individu itu? Makhluk individu itu adalah saat seseorang melakukan kegiatan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya di sini adalah Benny yang mencuci tangannya sendiri. Karena dia sudah besar dan sudah mandiri, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itu termasuk salah satu contoh makhluk individu. Kemudian di sini contoh yang kedua adalah gambarnya Lani yang sedang memakai baju. Nah, Lani memakai bajunya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia juga termasuk makhluk individu. Nah, kemudian di sini makhluk sosial. Apakah makhluk sosial itu? Makhluk sosial atau manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Manusia menjadi makhluk sosial saat ini, ia melakukan kegiatan dengan orang lain. Saat ia membutuhkan bantuan orang lain dan orang lain tersebut pasti akan membutuhkan kita. Contohnya di sini adalah Benny, kemudian Udin yang Benny terjatuh, kemudian ditolong oleh temannya, anggap saja namanya Udin. Dia terjatuh kepleset daun pisang, kemudian dia menolongnya karena dia makhluk sosial. Benny adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, Siti dan teman-temannya sedang menggalang dana untuk bantuan bencana alam. Itu termasuk contoh juga makhluk sosial. Kita harus membantu antar sesama. Kemudian selanjutnya adalah manusia dalam lingkungan. Apa maksudnya? Manusia itu mempunyai peranan dalam lingkungan. Ada 3 macam jenis lingkungan kita, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilaku kita dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Contohnya di sini adalah kita saat belajar itu kita dibantu dengan orang tua kita, ya. Jadi di dalam lingkungan keluarga kita harus saling membantu. Kemudian saat kita berbicara, orang tua kita juga mengajarkan berbicara yang baik dan sopan. Ini adalah termasuk contoh di lingkungan keluarga. Bagaimana anak-anak? Paham? Contoh lainnya adalah Lani sedang membantu ibunya memasak. Ini juga termasuk lingkungan keluarga. Dalam keluarga kita harus saling membantu dan saling mendukung antar keluarga. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Contohnya membantu orang tua, kemudian membersihkan tempat tidur, dan lain-lain. Kalau sudah, berarti kalian sudah menjadi anak yang hebat dan pintar. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah seluruh kondisi yang ada di lembaga pendidikan formal yang melaksanakan program pendidikan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik. Seluruh kondisi tersebut itu mencakup lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial yang berpengaruh dan bermakna bagi siswa saat menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Contohnya di sini lingkungan
di sekolah. Contohnya adalah membersihkan kelas. Mereka itu teman satu kelas. Mereka anak yang rajin. Mereka selalu membersihkan kelasnya. Dengan membersihkan kelas dan menjaga kelasnya, juga lingkungan sekolahnya dengan baik dan rajin, sehingga sekolah menjadi bersih dan indah. Itu adalah salah satu contoh lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan sosial di lingkungan sekolah tersebut, membantu membersihkan, ikut menjaga kelestarian yang ada di sekolah, menjaga sekolah kita, karena semua itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yaitu manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Contohnya adalah membersihkan lingkungan di masyarakat dengan bekerja bakti. Kemudian saling menghargai perbedaan antar sesama. Contohnya di sini adalah membersihkan lingkungan. Mereka melakukan kerja bakti 1 minggu sekali. Mereka melakukan kegiatan tersebut dengan bersama-sama dengan baik. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, untuk itu kalian saat ini harus menjaga lingkungan kalian agar lingkungan kalian tetap bersih, nyaman, dan asri. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang kedua, manusia disebut makhluk individu yaitu manusia dapat melakukan beberapa kegiatan tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga yaitu manusia disebut makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, manusia mempunyai peran sesuai dengan lingkungannya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Bu Emma mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.